Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai istinja dan hikmah toharoh. Yang pertama, pengertian. Istinja secara bahasa bermakna menghilangkan kotoran, sedangkan secara istilah bermakna menghilangkan najis dengan air atau menguranginya dengan semacam batu, atau bisa dikatakan sebagai penggunaan air atau batu atau menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Syarat istinja ada 3, yaitu menghilangkan rasanya, menghilangkan baunya, dan menghilangkan warnanya. Adab istinja dengan menggunakan air. Yang pertama, istinja dengan menggunakan air. Air adalah seutama-utamanya alat bersuci karena ia lebih dapat mensucikan tempat keluarnya kotoran yang keluar dari dubur dan kubul dibandingkan dengan selainnya. Kemudian istinja dengan menggunakan batu. Istinja dengan menggunakan batu, kayu, kain, dan segala benda yang menempati kedudukannya yang dapat membersihkan najis yang keluar dari dubur dan kubul diperbolehkan menurut kebanyakan ulama. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang kami beristinja dengan menggunakan kotoran binatang dan tulang. Hadis riwayat Muslim. Pengkhususan larangan pada benda-benda tersebut menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memperbolehkan istinja dengan menggunakan batu dan benda-benda lain yang dapat membersihkan najis yang keluar dari dubur dan kubur. Yang ketiga, istinja dengan tulang dan benda dimulakan. Seseorang tidaklah diperbolehkan istinja dengan menggunakan tulang, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Salman radhiyallahu anhu di atas. Mengapa dilarang istinja dengan tulang? Ulama mengatakan sebab dilarangnya istinja dengan tulang adalah yang pertama, apabila tulang untuk istinja berasal dari tulang yang najis, tidaklah ia akan membersihkan tempat keluarnya najis tersebut, justru semakin menambah najisnya tempat tersebut. Yang kedua, apabila berasal dari tulang yang suci lagi halal, maka ia merupakan makanan bagi binatang dan jin, dan harus kita muliakan dan kita hormati. Yang keempat, istinja dengan tangan kanan. Tidak diperbolehkan istinja dengan menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan dipergunakan untuk sesuatu yang mulia. Yang kelima, disunahkan buang hajat di tempat yang jauh dari manusia. Hal ini dimaksudkan agar auratnya tidak terlihat oleh orang lain ketika buang hajat. Ini merupakan suatu adab dan sopan santun yang mulia. Di dalamnya terdapat penjagaan kehormatan seseorang. Sebagaimana telah dimaklumi, Rasulullah SAW sebagai suri tauladan utama kita telah mencontohkan hal ini, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pergi sehingga tidak terlihat oleh kami, lalu menunaikan hajatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keenam, bila memilih tempat empuk untuk buang air kecil. Bila mana seseorang melakukan buang air kecil di tanah lapang atau padang pasir, maka hendaknya ia memilih tempat yang empuk agar air kencingnya tidak terpecik kembali ke anggota tubuhnya sehingga ternajisi oleh kencing tersebut. Yang ketujuh, kapan membaca doa masuk tempat buang air. Ketika seseorang hendak masuk ke WC atau tempat yang dipersiapkan untuk buang air besar atau buang air kecil, disunahkan untuk membaca doa masuk ke tempat buang air. Jika seseorang bertanya, bagaimana jika buang
air di tempat terbuka atau tanah lapang. Ulama mengatakan jika seseorang buang air di tanah lapang atau tempat terbuka, maka ia membaca doanya ketika pada langkah terakhir sebelum dia buang air atau ketika dia hendak duduk untuk buang air. Hikmah istinja, sebagaimana telah sama-sama kita ketahui bahwa istinja membersihkan kubul maupun dubur dari najis yang keluar daripadanya. Di samping itu, apabila tidak beristinja, berarti badan tidak suci dari najis, sedangkan sucinya badan dari najis adalah salah satu syarat sahnya sholat, atau bahkan ibadah-ibadah yang lainnya pun harus suci dari najis. Hikmah toharoh. Toharoh terbagi menjadi dua, yakni bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara tergantung dengan tingkatan najis, berat mughaladah, sedang mutawasithah, atau ringan mukhafafah. Hikmah toharoh yang pertama bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia. Kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Islam tidak menginginkan umatnya tersingkir dan dijauhi dari pergaulan lantaran persoalan kebersihan. Seharusnya Islam soal perintah bersuci ini menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan para pemeluknya. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit. Ragam penyakit yang tersebar umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Karena itu tidak salah pepatah mengungkapkan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Anjuran untuk membersihkan badan, membasuh wajah, kedua tangan, hidung, dan kedua kaki berkali-kali relevan dengan kondisi dan aktivitas manusia, sebab anggota-anggota tubuh itu termasuk yang paling sering terpapar kotoran. Keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah. Tidak hanya bersih, tetapi juga suci. Dalam sholat, doa, dan munajatnya seseorang hamba memang seharusnya dalam keadaan suci secara lahir batin.